Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati, kita berdoa agar Tuhan hadir menyertai kita dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan, izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 6 dengan tema hidup dan kedamaian dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, enak ya kedengarannya, hidup damai dengan Allah. Damai. Di sini tidak ada damai, namanya damai tidak ada bersungut-sungut, tidak ada keluh kesah, karena kita ada di dalam Tuhan. Nah, dalam firman-Nya, Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di dalam firman ini jelas dikatakan bahwa keinginan daging adalah maut. Maut di sini bukan kita mati, tidak, tetapi kita melakukan dosa. Walaupun Tuhan sudah mengampuni, tetapi kita tetap menerima konsekuensi dari perbuatan kita, dari perbuatan kedagingan kita. Jadi di sini juga Paulus berbicara di dalam Galatia begini, kita melihat bahwa jika kita membiarkan Roh Kudus mengendalikan batin kita, maka akan tumbuh buah-buah roh. Nah, bagaimana kita mengendalikan diri agar kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Nasrani bisa bertumbuh? Pertama, kita sudah diselamatkan. Jangan sia-siakan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita di dalam salib-Nya dengan pertumpahan darah, dengan sebegitunya seharusnya Tuhan Yesus tidak mengalami seperti itu. Tetapi Tuhan rela untuk nyawanya, untuk kita sebagai manusia yang berdosa. Jadi, bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja? Kita bisa yang sudah dimeteraikan ini bisa berbuah, bertumbuh dengan dengan Roh Kudus yang hasilnya akan membuahkan pertumbuhan dengan berbagai hasil dari pertumbuhan itu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja? Tentunya kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan, dengan membaca firman, dengan berdoa. Ini setiap hari harus kita lakukan. Karena apa? Tanpa kita mengenal Tuhan, tanpa kita mengerti firman-Nya, apa kehendak Tuhan, tidak mungkin Roh Kudus itu bisa bekerja untuk kita, bisa membantu untuk kita. Tidak ada damai sejahtera. Karena apa? Kalau kita tidak harusnya setiap hari kita membaca, tetapi kedagingan kita, oh aku mau ini, nanti aja akhirnya hari itu juga kita tidak sempat untuk membaca firman. Jadi tidak tahu kehendak Allah itu apa. Nah, sehingga kedaginganlah di situ. Nah, ini kita sebagai umat yang sudah ditebus, umat yang sudah dimeteraikan, agar kita layak, agar kita dilayakkan. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi Tuhan mengampuni, melayakkan kita untuk tujuan kita ingin hidup kekal
di hari kedatangan Kristus yang kedua. Nah, ini tentunya tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi kalau setiap hari kita rutin, kita menjaga kekudusan, meninggalkan kedagingan, hidup lama kita, sayang sekali kalau kita kembali lagi pada kehidupan lama kita. Nah, ini kita harus benar-benar menjaga. Walaupun toh setiap hari ke gereja, tetapi hidupnya hampa, tanpa membaca firman, tanpa menggali firman itu, tanpa merenungkan. Renungan itu harus kita terapkan setiap hari kita. Nah, ciri-ciri bagaimana orang itu tercermin dalam kekudusan, kepenuhan Roh Kudus. Hidupnya akan bahagia, akan damai, tidak ada sungut-sungut, adanya senyum sana, senyum sini. Itulah kekristenan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, izinkanlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menuntun kita, mengajari kita, agar kita nantinya tujuan akhir dari hidup kita adalah hidup kekal, memimpin hidup 1000 tahun lagi bersama Tuhan Yesus. Jadi, janganlah kita harus menjaga bagaimana, walaupun toh kita dalam kondisi masalah yang bertubi-tubi, masalah yang tidak ada habis-habisnya, tetapi dengan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, kita mengalami damai sukacita. Damai sukacita, kalau kita hidup dengan Roh Kudus, hidup itu enak. Enaknya, semua sudah dipending. Apa yang menjadi musuh kita, apa yang menjadi lawan kita, Tuhanlah yang bekerja. Kita diam aja. Tapi kadang-kadang manusia itu bersungut-sungut. Aku kok diginiin. Kadang-kadang nggak rela. Tetapi kita menyadari, di dalam hati kita ada Roh Kudus yang membimbing, yang menuntun, yang bekerja untuk kita. Dengan cara meninggalkan kedagingan, meninggalkan hidup yang lama, dan hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi kita tetap semangat, jangan undur. Walaupun toh intimidasi dari kanan kiri, mungkin dari teman sendiri, kadang-kadang melemahkan, aku mau pergi, aku mau undur dari sini, mau pindah, mau gimana. Tetapi kita ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Itulah, marilah kita bersama-sama semangat, maju, untuk bisa hidup berkemenangan, bisa hidup kekal, untuk memimpin 1000 tahun lagi bersama Tuhan pada kedatangan Yesus yang kedua. Tetap semangat, latihlah kesabaran kita. Puji Tuhan, terima kasih. Kiranya firman yang saya sampaikan cukup sekian dulu. Mudah-mudahan Tuhan selalu membimbing kita, bukan mudah-mudahan. Kita asalkan yakin, kita selalu bersama Tuhan, baca firman, merenungkan firman, Tuhan pasti menjaga, selalu menyertai kita. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada keluh kesah, walaupun toh dalam masa-masa seperti ini, masa yang sangat sulit, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Semoga firman ini sangat bermanfaat dan bimbing kami Tuhan lebih dan lebih lagi untuk bisa memuliakan-Mu
Doa ini kunaikkan hanya di dalam nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin.